Assalamualaikum teman-teman, kembali di OA Tekno. Ini bukan unboxing atau review dari kedua HP yang bisa kalian baca di judul, tapi saya akan membahas dari sisi yang mungkin kalian nggak bisa lihat di channel lain. Jadi tadi siang baru aja diluncurkan, Xiaomi baru aja meluncurkan Redmi 9 dan Poco F2 Pro. Ya, keduanya adalah HP yang fenomenal menurut saya. Kenapa? Karena ini melengkapi Redmi Note 9 Pro. Kalau menurut saya ya, kalau Redmi Note 9 Pro itu berkuasa di segmen menengah. Nah, kalau kedua HP yang diluncurkan hari ini itu jadi bukan bisa, tapi menurut saya belum dijual aja sudah menguasai yang lini bawah dan lini atasnya. Kenapa? Coba kita bahas dari sisi harga. Ingat, ini saya akan membahas dari sisi harga. Jadi memang sebelum kalian banyak protes di kolom komentar gitu ya, saya katakan dulu bahwa memang HP bukan cuma SoC. Jadi banyak komponen lain yang penting di sebuah HP. Jadi selain SoC masih ada kamera, masih ada baterai, layar, dari sisi pelayanan purna jual juga itu sangat penting. Tapi yang mau dibahas di sini adalah kita mau bahas dari sisi harga. Jadi buat yang nggak suka pembahasan ini kayaknya silahkan klik X. Tapi yang mau, oke, saya lanjutkan. Nah, jadi mungkin tadi saya bilang mungkin ini nggak bisa kalian temukan di channel lain karena datanya. Jadi saya akan membahas data di sini. Datanya itu saya kumpulkan sendiri. Sebenarnya kalian bisa lihat juga data ini, data lengkapnya itu ada di oatekno.com. Jadi di website oatekno.com itu telah tersedia harga semua HP resmi yang dijual di outlet resmi di Indonesia juga. Jadi kalian bisa dengan tenang, di situ ada linknya juga, tinggal klik aja kalau mau beli supaya kalian nggak ketipu beli di tempat yang tidak terpercaya gitu ya. Nah, ini sudah saya kumpulkan. Jadi saya mau ngelihat dari sisi harga, kenapa tadi saya bilang Redmi 9 dan Poco F2 Pro ini fenomenal. Kita mulai dari Redmi 9 dulu. Langsung aja dari harganya, dia menang kalau ngelihat dari sisi harga. Dia punya dua seri, 332 dan 464. Yang 332 dijual cuma 1.749.000 atau saya senang menyebutnya 1.750.000 lah supaya bulat ke atas bukan ke bawah ya. Dan yang 464-nya cuma dijual 1.950.000. Dari situ harganya di bawah 2 juta. Tapi kita mendapatkan Helio G80. Satu, Helio G80 MediaTek, tapi MediaTek seri G80. Ingat, G80 ada di bawah G90T. Tapi dia ada di atas G70 dan G35, apalagi G25 ya. Nah, layarnya Full HD+, bukan HD+. Resolusinya itu 1080p. Baterai 5020 mAh. Nah, terus chargernya 18 watt dan yang paling penting USB Type-C tentunya ya, karena kakaknya aja udah USB Type-C. Jadi tentu adiknya ini udah pasti USB Type-C. Kameranya 4. Saya kurang suka sebenarnya dengan HP low end yang dikasih kamera banyak-banyak, tapi setidaknya makro lensnya ini bukan 2 megapiksel. Oke, skip dari kamera ini karena menurut saya kamera di HP low end kurang seru dibahasnya. Cuma apa ya, dibanyak-banyakin aja supaya kedengarannya menjual, kuat kamera. Saya tetap berpegang sama itu. Tapi kualitasnya tentu saya nggak bisa komentar sekarang. Oke, dia masih punya 3,5 mili headphone jack. Masih ada IR blasternya, ada infrarednya. Dia punya wireless FM radio. Yang nggak ada cuma NFC. Tentunya sangat wajar di harga segini. Tapi desainnya buat saya, apalagi yang ini nih, yang warna biru merah ini cakep banget dan saya suka. Saya udah megang yang Redmi 8 seriesnya, 8A ya, 8A kalau nggak salah ya, yang modelnya seperti ini. Jadi dia itu belakangnya bergerigi, ada motif, ada teksturnya gitu, sehingga tidak mudah menempel sidik jari. Nah, saya lebih suka ini daripada kaca sekalipun, karena toh nantinya kalau yang kaca-kaca itu kan dibungkus juga kan. Oke. Corning Gorilla Glass. Jadi 1.750.000 332 Helio G80 Full HD Plus.
Oh ya, nggak hybrid. Jadi 2 slot SIM plus 1 slot micro SD kalau mau nambah lagi. Itu sudah sangat wah. Kenapa sangat wah? Nah, sekarang ini kita masuk ke data harga yang sudah kami kumpulkan dari oatekno.com. Jadi kita masukkan dia ke bracket HP di bawah 2 juta. Ada siapa aja di sini? Isinya ada Realme, Xiaomi, Oppo, Samsung, dan Vivo. Oke, kalau Samsung dengan harga 2 juta kurang 1000, dia itu ada Galaxy M11 dengan Snapdragon 450. Oke, 2 juta dapat Snapdragon 450. Oke, jangan lupa, saya cuma membahas harga dan ini data yang membandingkan SoC sama RAM-ROM. Memang bukan cuma itu sebuah komponen HP, tapi di sini saya lagi dibahas tuh ini ya. Oke, Samsung, tapi jangan lupa juga layanan purna jual dan lain-lain memang tidak bisa dibandingkan. Nah, kita sekarang lagi bahas SoC sama RAM-ROM. Kita kembali lagi. Kalau Vivo cuma ada satu, Y12. Nah, ini gampang membandingkannya karena dia menggunakan MediaTek juga. Jadi kalau Vivo 2 juta kurang 1000 itu mendapatkan Helio P22. Oke, ada siapa lagi? Ada Realme, banyak sekali Realme. Ada C11. C11 ada 2 varian. Ada C3, ada Realme 5i. Oke, kita ambil yang paling mahalnya aja. 1.950.000. Kurang 1000 sih. Realme 5i mendapatkan Snapdragon 665 dengan varian 332. Oke, itu 1.950.000-nya. Yang paling mahal, Realme yang paling tinggi di seri bawah 2 juta ini. Cuma mendapatkan Snapdragon 665, tapi itu Snapdragon. Oke, kita lihat yang Helio juga deh, yang MediaTek juga. Siapa sih si Realme punyanya itu? Oh, ternyata ada Realme C3. Nah, Realme C3 itu harganya 1.898.000. Ini menggunakan Helio G70 untuk varian 332. Udah kerasa tuh ya. Jadi kalau Realme C3 dikasih cuma Helio G70, sedangkan dengan harga di bawahnya untuk 332, si Xiaomi Redmi 9 yang baru saja diluncurkan itu sudah mendapatkan Helio G80 untuk varian 332 dengan harga cuma 1.750.000. Kurang 1000. Sedangkan untuk kalau masih belum puas juga tambah sedikit, mendapatkan Helio G80 dengan RAM-ROM 464 dengan harga 1.949.000. Oke. Jadi kalau di bracket itu memang sih lawannya itu, lawan terdekat Redmi itu kan Realme. Jadi kalau di harga yang sama, si Realme 5i ya, yang harganya sama persis, itu menawarkan Snapdragon 665. Kalau Redmi 9 mendapatkan Helio G80 dengan spesifikasi lengkap yang sudah disebutkan tadi. Ini layarnya Full HD+. Terus RAM-nya 4 DDR4, USB Type-C 18 watt. Luar biasa sih. Nggak kelawan lagi kayaknya, tapi ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, si Redmi ngasih harga gila kayak gini, gila ya. Ini buat thumbnail aja deh, gila gitu ya. Itu juga berkat push dari Realme. Jadi kita harus berterima kasih sama Realme. Dan karena Redmi ini, Realme yang berikutnya tentu akan ngasih harga lebih gila lagi. Jadi makin seru, konsumen makin diuntungkan. Oke, lanjut. Ini sampai situ aja ya. Nanti mungkin kalau ada butuh pembahasan lebih lengkapnya, kalian bisa tulis di kolom komentar, request aja. Nanti mungkin saya pertimbangkan untuk bikin video lagi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, Poco F2 Pro. Kalau tadi Redmi 9 udah berkuasa di lini bawah dari sisi harga, sekarang Poco F2 Pro ini menurut saya lebih gila lagi karena marginnya, jarak harganya antara yang sekelas at least SoC-nya itu jauh banget. Nanti kita bahas. Nah, jadi dia ini menggunakan Snapdragon 865. Sebenarnya dari situ aja udah selesai ya. Snapdragon 865. Jadi ini flagship beneran. Dengan harga flagship killer lah istilahnya. Tapi
Aduh, bingung saya juga. Karena sebenarnya ini kan Xiaomi. Xiaomi juga udah punya Mi 10. Tapi Mi 10 itu menurut saya mempunyai kelemahan yang sangat fatal, yaitu cuma single SIM. Nah, kalau Poco F2 Pro ini dual SIM. Jadi, dia memperbaiki hal yang tidak ada di Mi 10. Dia memiliki, nah, kameranya ada 4. Tapi kamera belakang ya, saya ngomong kamera belakang ini ada 4, tapi saya nggak mau bahas setup kameranya, cuma lensa utamanya yang mau saya bahas. Dia menggunakan 64 megapiksel IMX, Sony IMX 686. Jadi lensanya itu lensa flagship beneran. Bukan cuma mengandalkan 64 megapikselnya aja yang dijual, tapi lensanya apa. Nah, itu saya senang kalau udah nyebutin IMX 686, berarti mereka udah pede dengan kualitas lensanya. Kalau nggak disebut, itu biasanya berarti bukan buatan Sony ya. Selalu kayak gitu deh pokoknya. Oke, kamera selfie-nya dia menggunakan desain kamera yang pop-up motorik yang membuat layarnya tuh full semua, dan luar biasanya lagi Full HD udah pasti ya, tapi sekarang itu dia menggunakan AMOLED. Jadi ini adalah peningkatan jauh dari Poco F1 yang memang sukses dulu tapi layarnya masih IPS biasa. 90 Hz tidak 60 Hz, tapi nah ini seperti saya udah pernah buat, ada di OA Tekno video pas gaming test apa gitu, saya lupa. Kalian pilih mana? Saya juga pernah bikin pertanyaan di Twitter apa di Instagram gitu ya. Pilih layarnya 90 Hz tapi kemampuannya nggak sampai 90 frame per second, atau layar cuma 60 Hz tapi mentok gitu, stabil di 60 Hz terus, di 60 frame per second terus untuk hasilnya gitu. Dan ini bisa dipastikan karena Snapdragon 865 layarnya cuma 60 Hz, dia akan stabil di 60 frame per second. Jadi saya jauh lebih prefer ini daripada layarnya bisa 90 Hz, bisa 90 frame per second, artinya tapi kemampuan processing powernya nggak sampai situ. Oke, mungkin itu terlalu kurang seru gitu ya. Kalau soal spek udah banyak lah yang bahas. Yang lebih seru adalah kita bahas dari sisi harga. Jadi ini saya tampilkan Android dari 6 juta ke atas sampai yang paling mahal yang resmi yang ada dijual saat ini. Kalian bisa lihat list lengkapnya di oatekno.com di kolom harga. Oke, kita lihat di sini siapa yang berkuasa. Yang berkuasa. Dari Snapdragon 865 dulu deh. Kalau kita lihat Snapdragon 865 yang udah dijual di Indonesia, itu siapa aja sih? Apa aja produknya? Saat ini baru 2 merek, Oppo dan Xiaomi yang baru aja tadi. Oh enggak, sorry. Xiaomi sebelumnya udah ada ya, Mi 10 tadi kan. Nah, jadi 865 ini berarti dia sudah 5G. Jadi kalau kalian beli HP dengan SoC 865 berarti teknologinya udah jauh, kalian bisa nabung buat ke depan, nggak ganti-ganti HP lagi. Terus karena sekarang 5G-nya nggak kepake ya, udah pasti di Indonesia belum ada saat ini, tapi kedepannya semoga cepat ada. Oppo paling murahnya itu yang menggunakan Snapdragon 865 adalah Find X2 yang tidak Pro. Harganya 14.998, 15 juta kurang 2.000. Dan kalau mau di atasnya lagi adalah Find X2 Pro, itu harganya 18 juta kurang 2.000 rupiah. Sedangkan si Xiaomi Poco dengan harga yang sangat gila cuma 7 juta kurang 1.000 untuk Poco F2 Pro yang varian 6128. 7 juta cuy. Snapdragon 865. Mudah-mudahan kalian nonton dari awal ya, karena di awal saya udah bilang memang HP bukan cuma SoC, tapi sekarang kita lagi bahas dari sisi harga, dan yang dilihat ya saat ini yang saya filter adalah dari SoC dan varian RAM dan ROM-nya. Jadi yang lain dikesampingkan dulu. Ini adalah pembahasan dari sisi harga. Tetap aja jauh banget, 7 juta ke 15 juta. Berapa tuh? 8 juta bedanya. Ini bikin gimana yang lain mau ngelawan. Realme kemarin itu baru meluncurkan X3 Super Zoom dengan harga 8 juta udah berasa wah, dikasih Snapdragon 855 Plus yang mana adalah memang SoC tertinggi untuk 4G.
Dan ternyata Xiaomi membalas dengan SoC yang udah 5G ready dengan harga di bawahnya, beda sejuta. Jadi udah selesai. Kecuali ada respon dari, saya rasa yang bisa menanding ini cuma Realme untuk saat ini ya. Vivo dengan IQ-nya belum pernah masuk ke Indonesia, nggak tahu bakal masuk atau enggak, dan harganya nggak yakin saya bisa menandingi kegilaan si Poco F2 Pro ini. Oke ya, seperti saya bilang, saya cuma mau bahas dari sisi harga. Kalau kalian mau lihat list lengkapnya, ini ada di oatekno.com. Kalau mau request dibahas dari sisi apanya lagi, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.